kita bakal masuk ke segmen selanjutnya, di mana gue akan ngebahas tentang kelanjutan dari Liga Inggris. Sebenarnya udah mulai ditunggu nih sama penonton-penonton pecinta bola, apalagi pecinta Liga Inggris gitu ya. Karena beberapa bulan yang lalu sempat terjadi sebuah perdebatan saat Premier League tayang di TVRI yang mengakibatkan Bapak Dirutnya yang sebelum Mas Iman, yaitu Pak Helmi, diberhentikan dari jabatan sebagai Dirut TVRI dengan dikarenakan isu Premier League yang katanya menyalahi aturan. Sebenarnya gue mau ngebahas mulai dari TVRI, kenapa bisa tayang di TVRI ya. Awalnya awal kejadian di tahun 2019 pertengahan, di mana Premier League itu bukan right, apa namanya, hak siar Premier League itu sebenarnya adalah dari pay TV Mola TV namanya. Pay TV yang namanya Mola TV itu sebenarnya adalah pemilik hak siar resminya Premier League untuk Indonesia. Kemudian TVRI kenapa bisa didaulat itu adalah karena dari pihak Mola TV sendiri melihat bagaimana siarannya TVRI itu lebih luas dibanding stasiun televisi yang lain, karena kita tahu TVRI adalah televisi milik pemerintah yang dimana jangkauannya lebih banyak dibanding stasiun TV swasta yang lain gitu. Dia punya 360 pemancar gitu kan, dari yang analog dan digital, sehingga diharapkan dari pihak Mola TV-nya sendiri diharapkan bahwa Premier League bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia di daerah manapun itu. Nah, kemudian awal ketika gue dapat kabar itu bahwa TVRI resmi menayangkan Liga Inggris, itu gue excited banget. Kenapa? Karena biasanya kan TVRI itu nayangin apa coba? Liga ini, Coppa Italia. Ini mumpung Liga Inggris ini paling banyak penggemarnya dan paling banyak penontonnya, sehingga ini jadi excited, jadi sesuatu yang excited buat gue ya, karena namanya TV publik jarang banget untuk bisa dapat Liga Inggris. Karena kan biasanya kan yang dapat Liga Inggris kalau nggak MNC kan MTEK kan. Tapi kan untuk yang TVRI ini cukup berbeda gitu. Awal tayang mungkin laga pertamanya gue nggak terlalu excited juga. Kenapa? Karena yang main bukan MU maupun Arsenal, sehingga gue nggak terlalu nonton untuk show pertama, untuk apa namanya, pertandingan pertama. Kemudian ketika ada Arsenal yang main, gue nonton. Dan kalau ditanya kualitas siarannya TVRI gimana ketika nayangin Liga Inggris, fine aja sih, fine aja. Gambar juga jernih, nggak ada masalah. Kalau daerah gue ya, entah kalau daerah yang lain untuk jaringan TVRI gimana, tapi kalau daerah gue TVRI mulai apa namanya, siarannya bagus, nggak ada semut-semutnya gitu. Karena gue pakai digital kan, nggak ada semut-semut sama sekali, tayangannya bersih, clean, nggak ada problem gitu kan, semuanya lancar. Kemudian mulai kapan sih, bulan Februari gitu, semenjak COVID-19, pertandingan Premier League itu udah jarang ditayangin. Apalagi kan Premier League kan sempat ditunda beberapa bulan kalau nggak salah. Kemudian permasalahan Premier League di TVRI mulai mengerucut nih setelah dikeluarkannya surat pemberitahuan pemberhentian Pak Helmi. Di situ tulisannya adalah sebelumnya di surat rencana pemberhentian tuh belum ada pembahasan tentang Liga Inggris. Tiba-tiba pas surat pemecatan, tiba-tiba keluar masalah Liga Inggris, padahal nggak ditanyain tuh di SPRP, di surat rencana pemberhentian beliau. Nah, karena itu jadi problematika, akhirnya ya ini kemudian diselesaikanlah masalahnya. Katanya sih rumor yang beredar, TVRI jadi gagal nayangin atau ngelanjutin Premier League dikarenakan pembiayaan yang katanya gue bilang katanya, karena ini belum tentu ini benar ataupun salah gitu. Katanya pembayarannya tidak sesuai aturan, atau dananya tidak sesuai aturan, hingga akhirnya ya ini semua dikelirin gitu kan.
dikelirin. Dan pada bulan apa gue lupa ya, sampai akhirnya TVRI ngumumin kalau mereka tidak nayangin Premier League dulu. Dan ya, ini terjadi pas ini uh, laga mau mulai lagi gitu, karena kan kok nggak salah bulan Februari berhenti sejenak gitu, kemudian kalau nggak salah bulan Mei atau Juni gue lupa itu lanjut lagi, tapi TVRI nggak nayangin dengan alasan katanya dengan alasan hak siar. maka bisa jadi maka bisa jadi ini masih apa namanya konspirasi konstipasi banget. Maksud gue ini salah satu bisa mungkin aja bisa jadi perumpamaan, bisa jadi asumsi ya. Nah, gampang asumsi. Ini bisa berasumsi bahwa TVRI mungkin saja gagal membayar hak siar. Bisa jadi, tapi kita nggak tahu ini benar gimana. Mungkin kalau pihak TVRI bisa menjelaskan lebih lengkap, silakan jelaskan selengkap-lengkapnya biar kita tahu kenapa bisa akhirnya jadi tangan TV lain, yaitu net. Tapi gue juga bangga sih. Akhirnya setelah itu sebenarnya laga Premier League itu harusnya mulainya bulan Agustus, tapi ini baru sekarang di September nih. Tapi kita lihat, tapi baru diluncurin untuk TV nasional secara testiral secara gratis di TV Indonesia itu baru bulan ini. Bahkan perdananya kayaknya ntar malam nih untuk yang di TV. Dan gue baru dapat kabar sebenarnya dari kemarin, kalau nggak salah dari kemarin, katanya Premier League akan tayang di net saat itu. Dan gue bilang, really serius? Beneran nih net mau nayangin Premier League? Yang gue masalahnya gini, yang gue takutin tuh masalah pembiayaan ya masalahnya. Tapi kalau untuk masalah pembiayaan antara khawatir dan tidaknya ya, apalagi kan net sekarang mungkin bisa dibilang untuk masalah pembiayaan kayaknya tidak terlalu belum bisa dikatakan maksimal, karena insiden tahun 2019 yang lalu ketika ada isu masalah PHK massal dan yang lain-lainnya, sehingga akhirnya membuat ekonomi apa namanya untuk masalah keuangan net mulai menurun gitu. Tapi sekarang kayaknya udah mulai sedikit membaik, atau mungkin mungkin dari pihak Mola TV memberikan keringanan sedikit untuk net menayangkan program tersebut. Karena sebenarnya kalau menurut gue ya, kenapa Premier ditayangin di net itu sebuah keberuntungan malah untuk net. Alasannya kenapa? Yang pertama, kalau kita lihat rekam jejaknya net saat menayangin sepak bola udah nggak usah diragukan lagi. Semenjak net nayangin ini Jenderal Sudirman Cup Indonesian Championship Torabica 2016 kalau nggak salah, 2016 atau 2017 gue lupa, 2016 sampai 2017 kalau nggak salah, 2016 sorry, satu kelas 1 gue masih ingat banget. Itu untuk kualitas siarannya saat nayangin tim bukan timnas, nayangin ini sepak bola nasional, itu udah keren banget loh. Udah keren banget loh nayangin apa namanya, dari kualitas gambar, dari bagaimana pengambilan gambar, dan bagaimana apa namanya pemilihan para komentatornya juga, itu keren banget loh menurut gue. Nah, dari track record yang udah masuk di situ, kemudian apalagi ya, pas Carabao Cup final, nah Oma TV kan tayang bareng net gitu kan untuk nayangin Carabao Cup. Gue nonton sekilas, kualitasnya juga bagus sih, gak ada masalah. Malah jadi mungkin bisa dibilang antara rating dan share mungkin naik ya, malah mungkin lebih tinggi, bisa jadi lebih tinggi, karena gue juga nggak tahu karena gue nggak ngecek. Tapi menurut gue ini jadi peluang besar juga untuk net bisa jadi bangkit. Kenapa? Karena Premier League itu penggemarnya banyak banget loh. Ada yang penggemar MU lah, ada yang penggemar Arsenal, penggemarnya Manchester City mungkin nggak tahu, penggemarnya Chelsea juga ramai gitu. Jadi yang mereka yang senang sama mereka yang senang banget sama Premier League ini akan melirik bagaimana net dengan program dan apa namanya inovasinya gitu. Tapi gue kasihan juga sih sama TVRI. Kasihannya adalah sebenarnya ini bisa jadi monster program, cuman mungkin masalah hak siar aja sih yang jadi permasalahan. Sebenarnya kalau misalkan mungkin TVRI secara ekonomi mampu untuk hak siarnya, untuk ngurusin hak siarnya Premier League, gue yakin tuh TVRI pasti dilirik banyak orang tuh, pasti banyak banget yang nonton. Tapi karena iya ya seperti yang tadi gue bilang, masalah finansial, apalagi ini kan juga berhubungan dengan pemerintah, sehingga harus benar-benar digunakan secara baik gitu, dengan sebaik-baiknya, sehingga ini jadi sebuah hal yang bisa dibilang ribet gitu. Jadi untuk
masalah Premier League sebenarnya udah terjawab sudah gitu kan. Asumsi orang bahwa ini akan tayang di net, ada yang minta tayang lagi di RCTI, akhirnya final yang nayangin adalah net. Kalau gue sih excited banget sih ntar, tapi ntar laganya nggak terlalu seru juga sih. Kenapa gue bilang nggak terlalu seru? Karena ntar yang tampil karena ntar yang main tuh siapa lawan siapa sih, gue lupa. Gue lupa. Azan dulu bro. Ntar yang yang main adalah Crystal Palace melawan Southampton. Ntar jam 8:30 malam. Nah, sebenarnya ini nggak terlalu, buat gue nggak terlalu menarik juga karena yang main ya bukan Arsenal, bukan MU, bukan MC. Tapi kita lihat ntar untuk kualitas gambar gimana gitu kan. Mumpung net gue kelihatan sih di daerah Temanggung, tapi net Jogja bukan net Semarang. Semarang kan udah tutup bironya. Kenapa bisa tutup gue juga nggak tahu. Yang pasti untuk kalian yang ini ntar gue juga akan membahas tentang masalah Asia dan orang-orang yang pada mempermasalahkan ini acara sepak bola atau acara olahraga kenapa di parabola diacak. Ya, ntar gue bahas lah ya, karena ini menarik banget untuk kalian yang suka nonton bola dan nontonnya cuma lewat parabola, apalagi parabola yang gratisan. Kalian perlu mengetahui hal ini biar kalian juga jelas gitu, biar kalian tahu kenapa tayangan sebagus ini nggak bisa ditonton di parabola dan harus nonton di TV terestrial biasa. Itu akan gue bahas ntar. Sebenarnya untuk jadwalnya udah diposting di akunnya Net Media Tama di Instagram ya. Kalian bisa cek aja, atau di akun Twitternya. Dia udah lengkap nih. Ntar malam Crystal Palace lawan Southampton. Minggu besok West Bromwich Albion lawan Leicester. Sabtu minggu depan Leeds United lawan Fulham. Sama Borussia Dortmund lawan Mönchengladbach. Gue nggak tahu ya tim-tim yang baru atau tim-tim yang main di Premier League yang asing menurut gue. Ini kan asing banget nih menurut gue. Mönchengladbach. Minggu depan jam 8:30 dan jam 11 malam. Di minggu depan ini Newcastle United lawan Brighton jam 7:30 malam. Ada Wolfsburg lawan Bayer Leverkusen jam 10:30 malam. Ini jadwalnya 3 minggu ke depan ya. 3 minggu ke depan. Mulai dari minggu ini sampai 2 minggu ke depan. Ini lu bisa cek aja di akunnya Net Media Tama untuk selengkapnya. Oke. Itu aja tanggapan gue tentang Premier League yang akan tayang di Net Media Tama. Gue cukup excited menurut gue, karena kalau dilihat dari track recordnya saat nayangin program sepak bola, menurut gue ini akan jadi sesuatu yang menarik untuk kita lihat nanti malam. Oke. Jangan lupa nonton bola asiknya di Net. Oke. Ngomong-ngomong soal kesuksesan, tadi kan gue bilang kesuksesan, ini juga bisa salah satu kesuksesan yang bisa diraih oleh Net karena nontonin Premier League gitu kan. Ngomong-ngomong soal kesuksesan, gue punya satu tool yang menarik untuk bisa kalian pakai untuk mengembangkan channel kalian atau mengembangkan video kalian, bisa dapat views bisa dapat subscriber yang gede dengan TubeBuddy. Kalian bisa download TubeBuddy melalui App Store untuk kalian pengguna iOS dan iPadOS, Google Play Store untuk kalian pengguna Android, dan juga kalian pengguna OS dari Huawei. Kalian juga bisa dapetin aplikasi ini, bukan aplikasi, ekstensi ini untuk browser berbasis Chrome di Chrome Web Store, atau kalian bisa klik link di description box di bawah. Harus kalian klik yang di bawah ya, berbantu gue juga buat dapat duit. Oke. Tool ini menarik karena ada banyak banget fitur yang bisa membantu kalian untuk mengembangkan channel kalian. Yang pertama ada thumbnail generator, ada tag explorer, ada achievement dan milestones yang bisa membantu lo termotivasi untuk bisa membuat channel lo semakin lebih sukses lagi. Untuk lengkapnya lo bisa cek aja langsung di websitenya, klik linknya di bawah www.tubebuddy.com/lhsyusnet. Oke, jangan lupa.